Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Offrance dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Jumpa lagi bersama Kak Edi dan kali ini kakak akan menjelaskan clue panter mandiri yang ke-9 bidang studi kimia. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1. Pada suhu 1000 derajat Celcius terjadi kesetimbangan PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Sesuai reaksi ini ya teman-teman ya, PCl5 bolak-balik PCl3 tambah Cl2. Jika awalnya hanya terdapat gas PCl5 dengan tekanan 22 atm dan setelah kesetimbangan tercapai, terjadi tekanan total dalam wadah menjadi 26 atm, maka berapa harga Kp ya? Nah, teman-teman silahkan tulis reaksinya dulu seperti ini. Bikin mula-mula reaksi sisa. Dan di kondisi mula-mula hanya ada tekanan dari PCl5. Kenapa? Karena PCl3 dan Cl2 belum terjadi, belum terbentuk ya. Lalu si PCl5 ini kan terurai sedemikian rupa menjadi PCl3 dan Cl2. Nah, teman-teman silakan permisalkan saja dengan X semua ya. Ini X, ini X, ini X. Kenapa X semua Kak? Karena kita belum tahu nih berapa yang terurai kan. Dan kenapa nilainya sama X semua ya? Karena nih koefisiennya sama semua nih. Koefisiennya 1 banding 1 banding 1 ya. Nah, setelah setimbang terjadilah yang PCl5 tekanannya menjadi 22 min X, tekanan PCl3 sama yaitu X, dan tekanan Cl2 ya itu sebesar X. Nah, kalau di total tekanan si PCl5, PCl3 dan Cl2 saat setimbang ini, dia harus menghasilkan tekanan sebesar 26 atm. Berarti tugas teman-teman silahkan mencari nilai X ini. Lalu kalau X-nya sudah ketemu, masukin ke masing-masing kondisi sisa dari masing-masing gas ya. Jadi ini 22 dikurangi X, ini X, ini X ya. Nah, setelah komposisi tekanan dari masing-masing gas saat setimbang sudah tahu ya, PCl5 berapa, PCl3 berapa, Cl2 berapa, masukin ke rumus Kp. Kp sama dengan tekanan ruas kanan panah dibagi tekanan ruas kiri panah. Jangan lupa dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ya. Nah, ini kebetulan koefisiennya 1 semua. Jadi Kp adalah tekanan si PCl3 dikali tekanan si Cl2 dibagi tekanan si PCl5. Oke, selamat mencoba ya. Soal nomor 2. Bila gas Cl2 dialirkan dalam larutan NaBr, terjadilah reaksi seperti ini teman-teman. Cl2 tambah 2Br- menjadi 2Cl- tambah Br2. Reaksi tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dalam suatu sel volta dengan menggunakan elektroda platina. Statement yang tepat adalah, nah, pada katoda terjadi reaksi oksidasi nih, benar nggak ya? Pada katoda terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Kita lihat nih, ini clue-nya teman-teman ya, Ancyllox. Ancyllox itu artinya apa Kak? Artinya di anoda itu yang E0-nya lebih kecil. Jadi yang bertindak sebagai anoda itu yang E0-nya lebih kecil. Dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau yang A dikatakan apakah betul nih pada katoda terjadi reaksi oksidasi? Nah, silakan teman-teman klopkan dengan konsep ini ya. Lalu disebutkan juga kasaret. Kasaret itu artinya katoda itu yang punya E0 lebih besar ya. Dan di katoda terjadi reduksi ya. Nah, apakah pada katoda terjadi reaksi reduksi? Teman-teman bisa cek ya. Dan reaksi reduksi itu elektronnya harus di kiri panah ya. Kalau oksidasi kan elektronnya di kanan panah, kalau reduksi elektronnya harus di kiri panah. Jadi cek nih A sama B ini udah benar belum ya. Kemudian kita cek yang C. Pada kawat penghubung, elektron bergerak dari katoda ke anoda. Konsepnya ini teman-teman. Elektron bergerak dari kutub yang mengalami oksidasi. Silakan dilihat tadi siapa yang mengalami oksidasi. Menuju ke kutub yang mengalami reduksi. Silakan dicek ya siapa yang mengalami reduksi. Lalu yang D, potensial sel yang dihasilkan 0,29 volt. Nah, untuk mencari potensial sel itu rumusnya adalah E0 red dikurangi E0 ox ya.
teman-teman perhatikan dari reaksi ini ya, dari reaksi Cl2 tambah 2Br- menjadi 2Cl- tambah Br2. Siapa sih yang mengalami reduksi dari reaksi ini ya? Dan siapa yang mengalami oksidasi? Oke. Nah, nanti masukin ke rumus ini ya. Nanti ketemu nih nilainya. Sebenar nggak sih 0,29 volt ini ya? Oke, untuk menguji yang E, apakah reaksi tidak berlangsung dalam keadaan standar? Ya, maksudnya di sini adalah apakah reaksi tidak berlangsung spontan gitu ya. Nah, teman-teman lihat syarat reaksi berlangsung spontan, yaitu E0 selnya harus positif. Jadi apakah reaksi ini ya, Cl2 tambah 2Br- menjadi 2Cl- tambah Br2, nanti E0 selnya positif apa negatif nih? Kalau positif berarti dia bisa berlangsung dalam keadaan standar. Tapi kalau negatif, berarti tidak bisa berlangsung dalam keadaan standar. Oke, selamat mencoba. Number 3, perhatikan reaksi redoks yang belum setara berikut. Cl- tambah BiO3- result ClO- tambah BiNO3 dalam kondisi basa. Bila ion Cl- tepat habis bereaksi dengan ion BiO3-, maka berapa sih harga si N ini? Oke, caranya gampang nih teman-teman ya. Teman-teman bikin bilog setiap spesies zatnya. Cl- sudah pasti -1 ya. Lalu O itu -2, ada 3O berarti -6. Supaya totalnya adalah -1 ya, sesuai muatan di pojok kanan atas ini, maka pastilah si B ini bilogsnya adalah plus 5. Oke, kita lihat si ClO-. O itu -2 berarti Cl plus 1. Nah, BiNO3 ini kita belum tahu nih si Bi berapa ya. Nah, teman-teman lalu perhatikan dari -1 ke +1 itu terjadi apa? Oh, terjadi oksidasi sebesar 2 elektron. Kalau si Cl mengalami oksidasi 2 elektron, sudah pasti si Bi mengalami reduksi 2 elektron. Ya, itu nggak bisa ditawar lagi. Ya, kalau yang satunya oks 2, yang tetangganya pasti red 2 ya. Nah, karena red 2 teman-teman, dari 5 ini turun 2. Turun 2 berarti jadi berapa coba si X ya? Gampang banget. Nah, setelah X-nya ketemu positif berapa ya? Kita totalin total bilogs BiNO3 ini kan harus 0, betul? Jadi positif X yang kita cari tadi dikali dengan N ditambah 3 kali bilogs oksigen itu -2, totalnya harus sama dengan 0. Ya, nanti dengan susah payah diperolehlah si harga N tersebut. Oke. Next number 4. Sejumlah tertentu muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium, AR-nya aluminium 27 dari leburan yang mengandung Al3+. Muatan listrik yang sama bila dialirkan ke dalam larutan asam akan menghasilkan gas hidrogen sebanyak how many liters? Oke, caranya gampang. Ini pakai cara cerdas saja. Jadi mol aluminium dikali valensi aluminium sama dengan mol hidrogen kali valensi hidrogen. Ini tolong dihafalkan ya, valensi aluminium itu 3. Tahunya dari mana? Dari bilogs Al, itu +3. Lalu valensi hidrogen ingat-ingat aja 1 ya. Jadi valensi hidrogen itu sama dengan 1. Nah, tujuan kita mencari apa dulu? Nanti teman-teman tujuannya adalah mencari mol hidrogen ya. Untuk mencari mol Al itu pakai gram per AR, nanti mol hidrogen itu adalah apa? Volume per 22,4. Jadi setelah mol hidrogen tahu, nanti teman-teman pasti tahu volume hidrogen. Oke, selamat mencari. The last number. Banyaknya larutan KOH 0,4 molar yang perlu ditambahkan ke dalam 50 ml CH3COH 0,4 molar, Ka-nya 10⁻⁵ agar diperoleh larutan dengan pH 9 plus log 1,4 adalah. Baik, kita analisa dulu. Ini termasuk tipe soal tentang apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu basa kuat bertemu dengan asam lemah, ternyata pH akhirnya lebih besar dari 7, maka ini adalah karakter dari soal hidrolisis garam. Nah, kalau demikian, kalau ditanya berapa volume si KOH, gampang, karena konsepnya adalah pada hidrolisis garam, kedua zat tepat habis bereaksi.
Berarti teman-teman boleh masuk ke rumus MAVA kali A sama dengan MBVB kali B. Nanti ketemu dah tuh VB-nya berapa, ya. Oke, mudah-mudahan clue PM ini bisa dipahami dengan baik, ya, biar nanti hasil trialnya juga sangat memuaskan. Terima kasih atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.